أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الكرام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر. Alhamdulillah, kembali puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita kembali bisa bersama-sama bertemu di dalam suatu kesempatan yang indah ini. Harapan kita agar kesempatan kali ini semakin menambahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan seluruh hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita beserta seluruh keluarga kita dan seluruh kaum muslimin muslimat dari segala bala dan penyakit yang tidak kita inginkan. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para sahabat, para kerabat, anak dan zuriat, serta seluruh pengikut beliau sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita perhatikan dan kita pelajari bahwa dari Asmaullah Al-Husna, nama-nama Allah yang ada di dalam Asmaul Husna, di situ ada salah satu nama yaitu Al-Malik. Nah, Al-Malik ini artinya adalah yang memiliki atau menguasai. Nah, yang dikuasai ini segala sesuatu apapun, Allah yang bernama Al-Malik ini yang menguasai dengan sesungguh-sungguhnya. Dan kekuasaan Allah yang bernama Al-Malik ini tidak ada batasannya. Artinya tidak terbatas. Atau dengan kata lain, Al-Malik ini bahwa Allah itu adalah raja. Atau kalau kita mau katakan di atas daripada para raja-raja itu adalah maharaja. Nah, itu Allah yang bernama Al-Malik. Sebagai seorang malik atau raja, Allah Subhanahu wa taala ini berhak melakukan apapun yang Allah inginkan. Karena kita semua pada hakikatnya adalah milik Allah. Jadi tidak ada satupun yang menghalangi apabila Allah menginginkan sesuatu dan ingin melakukan sesuatu. Karena kerajaan Allah, kekuasaan Allah itu tadi tidak ada batasannya. Jadi tidak ada satupun yang bisa menghalangi keinginan Allah untuk melakukan sesuatu. Nah, tidak ada satu orang pun yang bisa membatasi kekuasaan Allah.
Tidak ada satu orang pun yang bisa membatasi kerajaannya Allah, kekuasaannya Allah. Jadi kalau misalkan Allah ingin mengambil sesuatu dengan keseluruhannya, artinya seluruhnya ingin diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun menjadi hak Allah. Dan tidak ada yang bisa menolak. Dan tidak ada yang bisa. Atau misal Allah ingin mengambil sebagian saja. Jadi kalau misalkan Allah ingin mengambil sebagian saja, atau Allah ingin mengambil semuanya, itu menjadi hak Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalangi atau mencegah daripada keinginan Allah untuk melakukan sesuatu tersebut. Jadi terserah Allah, karena itu semua milik Allah, karena itu semua di bawah daripada kekuasaan Allah. Nah, tentu saja ini berbeda dengan kita sebagai makhluk Allah, berbeda dengan kita sebagai hambanya Allah. Jadi sebagai hamba kita juga memiliki sesuatu. Nah, apa misalkan kita memiliki kendaraan, kita memiliki tempat tinggal, kita memiliki pakaian, atau apapun, berbagai macam kita memiliki kebun. Tetapi berbeda dengan kepemilikan kita dengan kepemilikan Allah yang bernama Al-Malik itu tadi. Kekuasaan kita, kepemilikan kita tentu saja ada batas-batasnya. Nah, ada harta yang boleh kita miliki, dan ada juga harta yang tidak boleh kita miliki. Itu pun harta yang kita miliki itu tentu saja ada batasan-batasannya. Di mana walaupun kepemilikan harta itu adalah kepunyaan kita, tetapi tentu saja ada batasan-batasannya. Ketika misalkan nanti kita meninggal dunia, itu adalah batasan kepemilikan kita terhadap harta kita yang kita miliki pada saat ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Malik itu tadi, dia menguasai segala sesuatu. Dan dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Jadi Allah memiliki segala sesuatu dan kekuasaannya tidak terbatas. Maka dengan demikian karena Allah kekuasaannya, Allah memiliki segala sesuatu dengan kekuasaannya yang tidak terbatas, maka Allah berhak menghidupkan. Jadi model kita seperti kita, Allah berhak menghidupkan kita. Nah, tetapi Allah juga berhak mematikan kita. Kalau Allah ingin menghidupkan kita, maka hiduplah kita. Begitu juga sebaliknya, kalau Allah ingin mematikan kita, maka matilah kita semua. Menghidupkan dan mematikan. Kemudian Allah juga berhak dengan kekuasaannya yang tidak terbatas itu mengadakan sesuatu. Atau menghilangkan sesuatu. Jadi yang asalnya tidak ada, kemudian Allah berhak mengadakan sesuatu yang tidak ada itu tadi. Tetapi begitu juga, sesuatu yang ada itu tadi, Allah berhak untuk menghilangkan. Allah berhak untuk menghilangkan sesuatu itu tadi. Dengan kata lain, semua itu karena kekuasaan Allah yang tidak terbatas itu tadi. Karena kekuasaannya tidak terbatas, maka tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan Allah itu tadi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah. Jadi seorang hamba itu tidak mungkin menjadi seorang raja yang mutlak. Siapapun, selama orang itu hamba dari Allah Subhanahu wa taala atau makhluk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mungkin menjadi raja secara mutlak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menguasai atau menjadi raja secara mutlak. Nah, kalaupun ada hamba yang menjadi raja, misal ada seseorang yang menjadi raja. Nah, seseorang itu disebut sebagai raja.
Tetapi yang demikian itu, sebutan seseorang sebagai raja itu tadi, itu sifatnya hanya majazi atau kata pinjaman. Nah, kata raja itu tadi dipinjam sebenarnya daripada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik itu tadi. Karena sifatnya pinjaman atau sifatnya majazi, maka sebenarnya sebutan raja kepada seorang hamba itu tidak asli, artinya tidak mutlak dan tidak benar sebenarnya, karena hanya meminjam kata raja itu tadi. Kenapa? Karena sebenarnya yang berhak menjadi raja itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan satu-satunya yang berhak itu, satu-satunya menjadi raja dan penguasa secara mutlak itu hanya Allah. Nah, Al-Qur'an dengan tegas sudah menjelaskan sebagaimana ayat yang saya bacakan di atas tadi, fata'alallahul malikul haq. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Dialah raja yang sebenarnya. Jadi Allah sendiri sudah mengatakan dan Allah sendiri sudah menerangkan bahwa Allah adalah raja yang sebenar-benarnya. Ketika ada yang lain disebut sebagai raja, maka itu hanya sebagai kata-kata majazi aja, atau kata-kata kiasan, kata-kata pinjaman. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah, para ulama, para anbiya atau para rasul itu semuanya, dari yang rasul, dari yang nabi, dari yang ulama, itu semuanya menyuruh kita. Nah, menyuruh kita agar kita selalu dekat dengan Allah yang Maha Raja. Semua para rasul menyuruh kita untuk mendekati Allah yang Maha Raja. Para anbiya menyuruh kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Raja. Para ulama pun demikian, menyuruh kita untuk selalu mendekat kepada Allah yang Maha Raja. Kenapa? Agar kita menjadi seseorang hamba daripada Sang Maha Raja tersebut. Atau di dalam istilah sebutannya Abdul Malik, sebutannya adalah hamba daripada seorang maharaja. Nah, kita tentu bisa melihat atau kita bisa membayangkan, kita bisa membayangkan betapa senangnya ini di dalam bayangan kita berandai-andai. Betapa senangnya ketika kita dekat dengan seorang raja yang memiliki kekuasaan di dunia. Betapa bahagianya kita kalau dekat dengan seseorang raja yang memiliki kekuasaan itu di dunia. Nah, lalu bagaimana seandainya kita dekat dengan Allah yang memiliki kekuasaannya yang tidak terbatas? Kita dekat dengan seseorang pemimpin, dekat dengan seorang raja yang sebenarnya kekuasaannya terbatas. Kita sudah merasa sangat senang. Apalagi kalau misalkan kita dekat dengan Allah yang Maha Raja, yang kekuasaannya tidak bisa dibatasi. Kalau seseorang disebut sebagai raja di dunia, maka ada kemungkinan, ada batasannya. Bisa terjadi kemudian di saat-saat tertentu dia digantikan dengan generasi yang lain. Kenapa? Karena tidak sempurnanya itu tadi. Karena tidak sempurnanya kekuasaan raja yang ada di dunia. Karena memang sifatnya adalah majazi atau pinjaman. Artinya tidak selamanya dan tidak mutlak atau tidak hakiki. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah, maka kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Raja itu tadi. Nah, siapa sebenarnya yang bisa disebut sebagai Abdul Malik atau hamba dari Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Malik, yang memiliki kekuasaan yang tidak dibatasi, yang tidak terbatas dan tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Nah, hamba yang sempurna itu, hamba yang dapat berakhlak atau menjadi hamba daripada Abdul Malik itu adalah satu-satunya orang yang bisa berakhlak dengan Allah itu adalah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya orang yang bisa mendapatkan bagian daripada kesempurnaan Abdul Malik itu adalah Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu beliau, Rasulullah itu senantiasa berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berakhlak dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berakhlak dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lalu kemudian kita sebagai hamba yang tidak mungkin bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mustahil menyamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berakhlak dengan nama-nama Allah yang bagus ini tadi, yang berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita kemudian sebagai hamba itu haruslah berusaha untuk mendapatkan sedikit bagian untuk berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu Wa Taala, dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita disuruh untuk berusaha menjadi Abdul Malik, hamba Allah yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas itu, walaupun sebenarnya kita tidak akan pernah mampu sebagaimana kemampuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berakhlak atau mendapatkan bagian daripada nama-nama Allah tersebut. Nah, tetapi setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya, paling tidak kita mendapatkan bagian atau kita bisa berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, walaupun hanya sedikit, walaupun hanya sedikit. Supaya apa? Nah, ini agar kita bisa mendapatkan bagian daripada nama Allah Al-Malik itu tadi. Nah, agar kita bisa berakhlak dengan nama Allah Al-Malik itu tadi, sehingga kita bisa menjadi Abdul Malik. Nah, sehingga kita menjadi hamba Allah yang menjadi raja, yang kerajaan dan kekuasaannya itu tidak terbatas. Nah, kalau kita ingin kemudian kita ingin menjadi Abdul Malik, hamba Allah yang maha raja itu, maka berakhlak dengan nama Al-Malik itu tadi, kita harus menjadi Abdul Malik. Nah, kita harus menjadi Abdul Malik. Bagaimana kita menjadi Abdul Malik? Setidak-tidaknya kita harus memposisikan kita sebagai raja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah, agar kita bisa menjadi Abdul Malik, maka kita harus memposisikan kita sebagai Malik, sebagai raja. Jadi kita harus menjadi raja, harus menjadi raja. Bagaimana kita menjadi seorang raja? Setidak-tidaknya untuk menjadi seorang raja kita harus memiliki kemampuan untuk menguasai dan mengendalikan kerajaan kita. Nah, itu syaratnya harus untuk menjadi raja. Kita harus mampu menguasai dan mengendalikan kerajaan kita. Apa jadinya sebuah kerajaan apabila seorang raja tersebut tidak mampu mengendalikan kerajaannya. Nah, lalu kerajaan kita apa? Ketika kita memposisikan diri kita sebagai raja, maka kerajaan kita ini apa? Kerajaan kita apa? Nah, setidaknya sebagai hamba, kerajaan yang harus kita pimpin, kerajaan yang harus kita kuasai, kerajaan yang harus kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus mampu mengendalikan dan menguasai diri kita sendiri. Nah,
sangatlah lumrah ketika di dalam sebuah kerajaan itu ada tentara-tentara dan pasukan-pasukan, dan itu pun harus kita kendalikan, harus kita kuasai. Nah, itu harus kita kuasai juga, tentara-tentara dan pasukan-pasukan. Nah, apa tentara dan pasukan yang ada di dalam diri kita? Karena diri kita ini adalah kerajaan kecil, dan kita sebagai raja yang harus menguasai dan mengendalikan kerajaan kita ini. Apa tentara dan pasukannya? Pasukan dan tentaranya yang pertama adalah ghadab atau marah. Marah ini adalah tentara yang ada di dalam tubuh kita, dan ini harus kita kuasai, dan ini harus kita kendalikan, Itu yang pertama, marah. Kemudian yang kedua, tentara dan pasukan yang ada di dalam diri kita itu adalah syahwat, nafsu syahwat. Nah, keduanya ini, marah dan syahwat, ini harus kita kuasai, ini harus kita kendalikan jika kita ingin menjadi hamba Allah Al-Malik. Nah, kita ingin menjadi hamba Allah Al-Malik, maka tentara atau pasukan yang berupa marah dan syahwat itu tadi harus kita kuasai, harus bisa kita kendalikan. Dalam artian marah dan syahwat itu harus tunduk kepada perintah kita, harus tunduk. Jadi kitalah yang mengendalikan kapan kita harus marah, kapan kita tidak boleh marah, kapan kita bisa menyalurkan syahwat kita, kapan kita harus menahan syahwat kita. Itu kita yang harus mengendalikannya. Itu yang pertama. Kemudian sebagaimana di dalam sebuah kerajaan itu tentulah ada rakyat-rakyatnya, dan itu pun rakyat itu harus kita kendalikan. Rakyat itu, seorang raja harus menguasai rakyatnya, harus mengendalikan. Nah, di dalam diri kita pun itu ada rakyat yang harus kita kuasai, ada rakyat yang harus kita kendalikan. Nah, di dalam diri kita juga harus tunduk. Jadi ada rakyat yang harus tunduk kepada kita dan taat kepada kita. Nah, lalu apa di dalam kerajaan tubuh kita, apa yang menjadi rakyatnya yang harus kita kuasai dan harus kita kendalikan? Yang pertama, rakyat yang ada di dalam tubuh kita adalah mata. Mata harus kita kendalikan agar tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah dan hanya melihat kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rakyat yang kedua adalah hidung. Hidung adalah rakyat yang ada di kerajaan tubuh kita. Kemudian telinga, jangan sampai telinga kita mendengar sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaknya mengendalikan telinga kita agar selalu taat kepada kita untuk mendengarkan segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bergelar yang bernama Al-Malik itu tadi. Jadi harus mengendalikan kita. Begitu juga mulut, agar kita bisa menggunakan mulut kita untuk mengucapkan segala sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kita seseorang yang beriman, jika kita ingin keimanan kita sempurna, maka hendaklah kita senantiasa mengucapkan segala sesuatu yang baik. Falyaqul khairan. Tetapi apabila kita tidak mampu mengucapkan sesuatu yang baik-baik, maka hendaklah kita disuruh berdiam. Ketimbang kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik atau menyakiti orang lain. Itu mulut termasuk daripada rakyat. Kemudian kaki kita adalah rakyat yang harus kita kendalikan. Jangan sampai kaki kita ini melangkah kepada tempat-tempat yang tidak disenangi oleh Allah. Jangan sampai kaki kita ini melangkah kepada tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah. Atau jangan sampai kaki kita ini kita langkahkan kepada tempat-tempat yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan anggota-anggota badan yang lainnya itu termasuk daripada rakyat Allah yang ada di kerajaan tubuh kita, dan itu yang harus kita
itu yang harus kita kendalikan. Jadi kalau kita sudah mampu mengendalikan kerajaan di diri kita dan kita mampu memerintahkan tentara serta apa? Tentara dan memimpin rakyat. Jadi tentara dan pasukan itu sudah mampu kita kendalikan, mampu kita kuasai, dan rakyatnya mampu kita kuasai dan mampu kita kendalikan. Itu yang ada di dalam diri kita. Nah, berarti kita sudah mendapatkan bagian daripada nama Allah Al-Malik. Sedikit daripada nama Allah Al-Malik, dan kita sudah bisa disebut sebagai hamba Allah atau Abdul Malik. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah. Jadi sebagai kesimpulannya bahwa apabila seseorang itu sudah mendapatkan, ingin disebut sebagai Abdul Malik atau pemimpin yang bisa kita taati, atau raja yang bisa kita taati, tentulah dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Malik itu tadi. Nah, selain daripada dia taat kepada Allah yang bernama Al-Malik, maka seorang pemimpin itu, sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, tentulah pemimpin itu atau raja itu dia harus pengasih dan penyayang terhadap rakyatnya. Nah, apabila seorang pemimpin, apabila seorang raja itu sudah pengasih dan penyayang terhadap rakyatnya atau orang-orang yang dipimpinnya, maka dia pantas disebut sebagai pemimpin, atau sebagai pemimpin dia pantas untuk kita taati. Nah, seorang hamba yang ingin mendapatkan gelar, seseorang hamba yang ingin mendapatkan gelar Abdul Malik, maka si hamba itu harus bisa mengendalikan kerajaan yang ada di dirinya. Ini kesimpulannya. Jadi kalau kita ingin menjadi Abdul Malik, maka kita harus mampu mengendalikan dan menguasai kerajaan yang ada di tubuh kita. Nah, kita mampu mengomando, kita mampu memerintahkan para tentaranya tadi, tentara beserta pasukannya, tentara dan pasukannya berupa marah tadi, berupa marah dan syahwat itu tadi. Tetapi juga selain itu, seorang hamba itu kalau ingin disebut sebagai Abdul Malik juga harus mampu memimpin rakyat yang ada di tubuhnya, anggota badan, mata, hidung, telinga, mulut, tangan, dan kakinya itu harus kita mampu kita kendalikan. Nah, kalau kita sudah mampu, seorang hamba sudah mampu mengendalikan amarah, mengendalikan syahwat, kemudian mampu mengendalikan anggota badannya, maka si hamba tersebut juga berhak menjadi Abdul Malik atau hamba daripada Allah yang bernama Al-Malik. Hamba dari Allah yang memiliki kerajaan, yang memiliki kekuasaan tak terbatas dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Nah, itulah sebenarnya yang dituntut di dalam pengamalan nama Allah Al-Malik ini tadi. Dan itu semua harus kita latih. Apabila kita benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi raja itu tadi. Apabila kita ingin mengabdi di kerajaannya Allah Subhanahu wa taala sebagai maharaja Allah yang bernama Al-Malik itu tadi, harus kita latih. Semakin kita tingkatkan lagi. Nah, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua mampu mengamalkan dan kita semua bisa melatih diri kita untuk menguasai kerajaan yang ada di tubuh kita, baik berupa tentara dan pasukannya beserta seluruh rakyatnya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa disebut atau mendapatkan gelar Abdul Malik. Wallahu a'lam bishawab. Saya banyak-banyak minta maaf, minta halal, minta ridha apabila yang saya sampaikan ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.